Baik, perkenalkan nama saya Patricius Don Ramajai dengan NIM 2313010019 dari kelas BDPA. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali ringkasan jurnal. Di sini ada dua jurnal yang saya akan review kembali. Jurnal pertama itu pengaruh interaksi suhu, air, dan kadar protein pakan terhadap parameter hematologi Zoonophile Icanila atau Archimedes niloticus dan mortalitas akibat infeksi SNI. Terus tujuan dari jurnal yang saya review itu mengetahui bagaimana infeksi antara suhu air dari 20 sampai 34 Celcius dan kadar protein pakan 25 sampai 50% mempengaruhi parameter darah RBC, BBC, HB serta tingkat mortalitas Icanila setelah infeksi SNI. Terus kemudian di sini metode yang dipakai itu rancangan eksperimen komposit sentra dan dengan variasi suhu dan kadar protein pakan. Kemudian di sini mereka melakukan percobaan berlangsung selama 7 minggu. Setelah itu ikan diuji dengan bakteri SNI dan mortalitas diamati selama 8 hari. Kemudian suhu berpengaruh signifikan terhadap RBC, BBC, HB dan kadar protein sendiri tidak berpengaruh signifikan, tapi interaksi suhu dan protein berpengaruh pada RBC dan HB. Mortalitas di sini mortalitasnya terendah yaitu 13,76% terjadi pada kombinasi suhu 27,9 Celcius dan protein 38,1%. Jadi kesimpulan dari jurnal yang saya review pertama itu kombinasi suhu air yang sesuai dengan kadar protein pakan optimal dapat mempengaruhi imunitas atau non-spesifik Zoonophile Icanila sehingga mengurangi kerentanan terhadap infeksi SNI. Faktor suhu terbukti lebih dominan daripada kadar protein pakan dalam mempengaruhi kesehatan darah dan ketahanan hidup ikan nila. Kemudian di sini saya akan menjelaskan jurnal yang kedua yaitu tentang gangguan hematologi pada ikan. Di sini gangguan hematologi pada ikan adalah masalah yang terjadi pada darah ikan yang dapat mempengaruhi kesehatan ikan. Darah ikan terdiri dari sel darah merah, terus sel darah putih, dan trombosit yang berperan penting dalam membawa oksigen melawan infeksi dan pembekakan darah. Kemudian gangguan hematologi yang sering terjadi adalah anemia, yaitu di mana kondisi jumlah sel darah merah atau hemoglobin menurun. Anemia dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, parasit, dan polutan kimia atau faktor lingkungan seperti kualitas air yang buruk dan stres. Kemudian anemia menyebabkan ikan kekurangan oksigen sehingga lemas dan mudah sakit. Kemudian selain anemia, gangguan lain termasuk polisitemia atau kelebihan sel darah merah, perubahan bentuk dan fungsi sel darah serta gangguan pembekakan darah yang dapat menyebabkan pendarahan. Kemudian pengamatan darah ikan yaitu melalui pemeriksaan hematologi dapat membantu mendeteksi penyakit lebih awal dengan melihat perubahan jumlah dan perubahan jumlah dan bentuk sel darah. Kemudian pemeriksaan ini penting di budidaya ikan untuk menjaga kesehatan dan mencegah kerugian akibat penyakit singkat dan hematologi. Hematologi ikan adalah alat yang berguna untuk melihat kesehatan ikan dengan memeriksa darahnya dan gangguan pada darah seperti anemia seperti terjadi karena berbagai sebab dan baik penyakit maupun kondisi lingkungan. Jadi kesimpulan dari jurnal yang terakhir itu hematologi ikan merupakan alat penting untuk mengevaluasi kesehatan ikan, telosit ikan bertulang maupun elombrich atau hiu pari. Analisis darah memberi gambaran kondisi kesehatan adanya penyakit melalui pemeriksaan sel darah merah.
trombosit, darah putih, leukosit dan trombosit. Gangguan hematologi pada ikan dapat berupa anemia, leukopenia, leukosit dan trombositopenia. Sekian dari video saya, terima kasih.